Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi terkait dengan hakikat negara. Apa aja yang akan kita bahas di dalam hakikat negara? Saya akan menerangkan terkait dengan apa itu definisi negara, unsur negara, tujuan negara, dan fungsi negara secara singkat. Nanti akan kita perjelas lagi pada saat kita kuliah melalui Big Blue Button ataupun MST. Yang pertama, definisi negara. Tidak ada kesatuan pendapat di dalam teori. Karena setiap tokoh mengeluarkan teori tentang apa itu disesuaikan pada masa tokoh-tokoh itu hidup. Sehingga tidak ada yang sama. Misalkan kita membahas teori Aristoteles. Aristoteles hidup pada masa abad Yunani kuno. Definisinya akan berbeda dengan zaman definisi negara menurut teori John Locke pada abad ke-18. Sehingga tidak ada yang bisa menjadi satu kesatuan patokan karena zaman semakin berkembang terus, teori semakin berkembang terus. Namun, untuk mempelajari teori tentang ilmu negara, kita harus bisa menyatukan satu persepsi, apa yang disebut dengan negara. Sehingga dari berbagai referensi dan berbagai zaman teori tentang pengertian negara, definisi negara itu bisa disimpulkan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang mempunyai sifat memaksa, monopoli, dan all-embracing atau mencakup semua. Organisasi seperti organisasi pada umumnya. Ada pengurusnya, ada anggotanya, ada anggota maksudnya di sini adalah rakyat, pengurus adalah pemimpin, ada aturannya ya, konstitusi, hukum, peraturan dan sebagainya. Kemudian ada wilayahnya, nanti termasuk dalam unsur negara, ada tempatnya. Nah, jadi seperti organisasi biasa. Hanya saja bedanya organisasi negara dengan organisasi lain, di dalam negara ini organisasi yang mempunyai kekuasaan. Satu-satunya negara, satu-satunya organisasi yang punya kekuasaan itu hanya negara. Ingat tentang kekuasaan ya. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu mengikuti kehendak kita tanpa ada dasar hukum jelas. Sehingga negara itu bisa mempengaruhi rakyatnya supaya rakyatnya mengikuti kemauan dari negara itu. Di mana sifatnya adalah memaksa. Pemerintah dalam hal ini mewakili negara bisa memaksakan apa yang diinginkan oleh pemerintah itu melalui aturan kepada rakyatnya, misalnya membayar pajak. Kemudian monopoli itu artinya penguasa, penegara dalam hal ini yang dilakukan oleh para lembaga negara itu menguasai segala sesuatunya di negara. Tapi ingat, segala yang dikuasai oleh negara, oleh lembaga negara, oleh pemerintah, oleh penguasa itu nanti tetap harus dikembalikan kepada sesuai dengan konstitusi yang ada di dalam negara itu. Dan kemudian mencakup semua, all embracing artinya itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Misalkan kalau negara kita dari Sabang sampai Merauke semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan diskriminatif untuk orang Jawa, orang Sumatera. Pokoknya selama dalam satu wilayah Republik Indonesia, maka akan mendapatkan perlakuan yang sama. Itu contohnya. Itu mengenai pengertian. Kemudian selanjutnya adalah unsur negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo Unsur Negara 1938, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat de facto dan yang kedua adalah syarat de jure. Syarat de facto ada tiga. Yang pertama, negara itu harus mempunyai wilayah. Jadi tidak boleh ada negara yang numpang wilayah negara lain. Seperti konflik di mana itu? Di Israel dan Palestina, gitu ya. Makanya masih menjadi pro dan kontra. Kemudian penduduk.
Negara juga tidak boleh meminjam penduduk negara lain. Makanya yang namanya penduduk itu adalah salah satu syarat yang sangat-sangat penting, karena tidak ada negara tidak punya pasti negara itu. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Di sini ada pemimpinnya, minimal ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kedaulatannya itu harus diatur di dalam konstitusi. Jadi bisa dikatakan di sini dalam syarat de facto tidak ada negara yang tidak punya konstitusi. Kemudian syarat de jure. Syarat de jure itu adalah pengakuan dari negara lain. Ini dalam rangka untuk menjalankan kekuasaan federatif, bahwa negara harus menjalin hubungan dengan negara lain, maka harus ada pengakuan dari negara lain. Berikutnya adalah tujuan negara. Apa yang disebut dengan tujuan? Tujuan itu adalah sesuatu yang harus ada. Tujuan yang sifatnya statis, tetap, yang nanti akan dicapai. Yang secara ideal akan dicapai oleh negara. Nah, tujuan negara itu tidak sama. Tujuan negara itu berbeda-beda sesuai dengan konstitusi di dalam negara itu. Contohnya kalau di negara Indonesia ada di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga ketertiban dunia. Itu tujuan negara Indonesia. Tapi nanti tujuan negara-negara lain itu akan berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan mengenai tujuan negara. Karena masing-masing konstitusi itu pasti ada tujuan negara. Yang terakhir adalah fungsi negara. Fungsi itu apa? Fungsi itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, di mana tadi tujuannya adalah statis, tetap ada dalam konstitusi. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan serangkaian fungsi. Nah, fungsi itu yang kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah, oleh negara. Nah, biasanya dalam membahas terkait dengan fungsi negara itu, biasanya dikaitkan dengan paham dalam suatu negara. Ada paham individualisme, sosialisme, komunisme, fasisme, dan lain sebagainya. Nanti akan kita perjelas di dalam pertemuan kuliah kita di secara offline maupun secara online lewat MyClass maupun. Jadi pada kali ini kita sudah membahas terkait dengan definisi negara secara singkat, unsur negara secara singkat, tujuan negara secara singkat, dan fungsi negara secara singkat. Yang presentasi pada kali ini semoga bermanfaat. Kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya baik online maupun offline. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.